Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khalid Amrullah. Setelah sebulan lebih saya tidak upload YouTube, video YouTube. Hari ini tanggal 11 Juli 2021 saya kembali akan mengupload berita-berita ringan sederhana yang barangkali berguna. Kali ini tema saya adalah saya ingin menceritakan pengalaman operasi wasir atau ambeien. Semoga para penonton tidak ada yang kena penyakit ambeien atau wasir. Semoga semuanya sehat-sehat. Tetapi bagi yang punya penyakit wasir dan tidak sembuh-sembuh, saya juga pernah punya pengalaman itu dan akhirnya saya harus menjalani operasi. Operasinya dilakukan tanggal 8 Juni 2021 di Rumah Sakit Prasetya Husada, Karangploso, Kabupaten Malang. Saya tidak ingin bercerita tentang bagaimana cara menyembuhkannya karena itu sangat relatif. Banyak penderita yang punya pengalaman berbeda-beda. Ada yang bisa sembuh dengan obat herbal, ada yang bisa sembuh dengan pola makan, ada yang bisa sembuh dengan operasi di tabib, ada yang menggunakan obat Cina dan macam-macam. Dan itu silahkan bagi yang sudah terkena penyakit ambeien, banyak cara untuk mencari jalan kesembuhan. Tetapi sekilas saya hanya ingin bercerita pengalaman betapa serunya, horornya operasi ambeien di rumah sakit. Jadi pada tanggal 6 Juni saya mengalami gejala. Gejala itu kumat setelah saya makan nasi yang beli di Indomaret, nasi yang dibungkus kertas dan di dalamnya ada ikan. Nah, waktu itu saya di Surabaya sedang bepergian dan agak lapar dan langsung saya makan. Tiba-tiba beberapa jam kemudian di anus itu ada terasa celkit-celkit gitu. Celkit-celkit, kemudian muncul benjolan kecil di luar dan agak panas gitu. Nah, sehari kemudian ketika saya BAB itu ada daging yang keluar dan tidak bisa dimasukkan. Untuk diketahui saya ini sudah menderita keluar daging itu setiap kali BAB. Jadi sudah bertahun-tahun ketika BAB saya harus mengembalikan daging yang mau ikut keluar. Jadi seperti itu dan itu sudah lama, tetapi daging yang keluar itu tidak sakit. Maka saya santai saja, asal bisa masuk lagi ya sudah. Pernah saya bawa ke dokter, saya konsultasikan, dok gimana ini kok keluar, sakit nggak mas? Ya enggak, coba diobati aja, kalau nggak sakit asal bisa dimasukkan nggak apa-apa, dimasukkan lagi. Saya agak tenang. Tetapi pada hari Senin 7 Juni ketika saya ngantor, itu saya ke belakang kemudian mau BAB dan ternyata saat itulah keluar daging yang gedenya sekitar satu bola pingpong itu ya mungkin ya, sampai tidak bisa masuk. Akhirnya saya langsung pulang naik sepeda motor, miring kanan miring kiri seperti itu karena tidak bisa duduk pas gitu, nggak bisa. Mulai dari Batu ke Karangploso lumayan ya, sekitar 10 kilo itu miring kanan miring kiri. Dan saya langsung ke klinik di Vaskes 1 BPJS. Ternyata selisih beberapa menit dokternya sudah pulang. Akhirnya sampai rumah saya sudah bingung ini bagaimana caranya. Saya diantar oleh istri ke rumah sakit Prasetya. Langsung masuk UGD dan dilihat oleh perawatnya, difoto. Jadi ya malu juga ya. Jadi kita disuruh miring, kemudian disuruh jengking, kemudian difoto. Wah ini sudah harus operasi. Ya sudah, bismillah, saya tidak berpikir panjang. Akhirnya dipersiapkanlah hari Senin sore itu untuk nunggu operasi hari Selasanya. Jadi hari itu langsung masuk di kamar rawat inap semalam dan sorenya Selasa sore tanggal 8 Juni itu operasi. Sebelum operasi biasa kita dilarang untuk makan beberapa jam sebelumnya. Kemudian juga harus tensi dan semua sudah harus normal. Nah, pada saat masuk operasi, pada saat saya di IGD itu ada kejadian lucu. Saya mendapat undangan
nikah dari salah satu mahasiswi yang pernah saya ajar, tanggal 8-nya, 8 Juni. Nah, kemudian maaf tanggal 10 kalau nggak tanggal 9 ya, lupa saya tanggalnya. Kemudian saya izin, maaf saya nggak bisa datang loh, karena saya sakit. Lalu ditanya, sakit apa Pak? Sakit ambeien. Di mana Pak? Di Rumah Sakit Prasetya Husada. Loh, ibu saya juga ada di situ. Ternyata ibunya si calon pengantin itu juga kena ambeien juga di Rumah Sakit Prasetya Husada. Buru-buru si anak itu langsung ke UGD dan mencari saya dan peringas-peringis, kok bisa sama, ibu saya juga kena ambeien dan di rumah sakit yang sama. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman, dan operasi dengan ibunya itu juga hari yang sama. Jadi pada 8 Juni 2021, bahkan kamarnya pun berhadap-hadapan. Nah, jadi seperti itu pengalaman agak ya nggak sengaja juga ya. Jadi si pengantin itu akhirnya sungkem ke ibunya di rumah sakit sebelum setelah pertemuan atau sebelum ijab ya kemarin itu. Jadi sungkem di rumah sakit, ibunya juga tidak bisa mendampingi di resepsi, termasuk saya yang diundang juga tidak bisa datang. Nah, sekarang ke operasi ini, ambeien ini, bagaimana cara mengoperasinya? Apakah kita jengking, apakah kita miring? Ternyata itu banyak yang ditanyakan oleh tetangga saya yang menjenguk, itu semuanya pengen tahu, Pak itu operasinya gimana caranya kalau ambeien itu. Lalu saya terangkanlah dan mereka menjadi gergeran ya, mereka ketawa-ketawa semua. Jadi penyakit ambeien itu saya ketika dikunjungi teman atau tangga itu banyak digurui ya, dibully ya, kok iso gitu ya. Kemudian ditanggap, ya apa operasinya? Saya jelaskan, operasinya kita disuruh terlentang di meja operasi, lalu kaki kita diangkat agak begini, yang kakinya di atas gitu, baru dioperasi oleh dokter. Kita dibius separuh. Setelah itu proses operasi, ketika proses itu saya sudah tidak ingat, sudah tidur ya. Sekitar 1 jam saya baru sadar dan keluar dari ruangan. Habis operasi nggak ada apa-apa, rasanya nggak ada karena biusnya masih ada. Begitu beberapa jam kemudian mulai cenut, celekit, perih, macam-macam campur jadi satu. Ya nggak enak namanya, baru dipotong ya, penyakitnya ada 3 benjolan yang dipotong oleh dokter, itu dibungkus kain kasa, kemudian ditunjukkan, ini loh mas, ambeiennya ada 3, 1 jempol begitu. Kemudian saya bawa pulang juga, saya kubur di depan, saya pendam di tanah. Jadi seperti itu. Semoga kalian semua yang punya ambeien sembuh tanpa operasi. Semoga kalian yang punya gejala ambeien itu semangat untuk, 1, menjaga pola makan. Yang kedua, ya jangan capek-capek, duduknya diatur, jangan duduk terus setiap hari. Kemudian ya olahraga. Pola makan sangat penting, terutama sayur-sayur, buah-buah yang halus-halus, supaya kita tidak kena infeksi. Kemudian bagi yang sudah kena, sabar, temen kalian banyak. Jadi begitu saya kena itu, saya mencari grup ambeien di Facebook dan ketemu di situ, semuanya berbagi cerita, saling ketawa, saling merasakan sakit macam-macam di situ, dan kita banyak temannya, sehingga itu menjadi penyemangat kita untuk segera sembuh. Nah, jadi harapan saya semoga yang kena ambeien tetap semangat, diobati. Yang belum kena, hati-hati supaya tidak kena. Ini meskipun penyakitnya nggak kelihatan, itu kalau di desa saya tuh namanya dobol. Jadi dobol, kalau ada orang ambeien itu namanya dobol. Semoga pemirsa semua tidak ada yang kena. Lalu bagaimana caranya saya setelah operasi ini? Saya masih penyembuhan, jadi memang ada perubahan-perubahan yang membaik, tetapi juga setiap operasi memang ada dampaknya, baik dampak negatif maupun positif. Oleh karena itu kalau bisa tidak ada yang sampai operasi.
Sekian pengalaman pendek dari saya tentang bagaimana serunya operasi ambeien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.